Nah, ini mengenai chapter 9 ya. Ayo semua konsentrasi, jangan ada yang ketawa-ketawa sendiri ya. Konsentrasi, videonya diaktifkan. Dari sini kelihatan nih, siapa yang tidak menyimak, siapa yang videonya dimatikan, itu kelihatan dari sini. Ya. Jadi kalau untuk chapter 9 ini, ya, inventory itu mengenai additional valuation issue. Jadi inventory itu adalah persediaan. Artinya untuk chapter 9 ini kita membahas khusus untuk pencatatan secara akuntansi bagi persediaan dan juga tambahan ya, isu tambahan untuk penilaian atau valuation-nya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya di dalam pertemuan ke-9 ini adalah untuk menggambarkan ya, kemudian untuk mengaplikasikan bagaimana nih untuk lower of cost atau NRV-nya ya. Kemudian menjelaskan ketika perusahaan itu menilai inventory pada saat nilai net realizable. Kemudian yang ketiga untuk menjelaskan ketika perusahaan menggunakan metode relative sales value. Kemudian yang keempat untuk mendiskusikan isu-isu akuntansi apa yang berhubungan dengan komitmen pembelian. Kemudian yang kelima menentukan ending inventory dengan apa? Dengan mengaplikasikan metode gross profit. Kemudian yang keenam untuk menentukan ending inventory dengan mengaplikasikan untuk metode retail inventory. Kemudian yang ketujuh adalah menjelaskan bagaimana melaporkan dan menganalisis untuk inventory. Ya, jadi ini adalah LO-nya. Kemudian untuk additional valuation issue di bab 9 ini mengenai LCNRV ya, valuation-nya, metode gross profit, retail inventory, dan terakhir akan dibahas mengenai penyajian dan analisis ya. Nah, untuk lower cost NRV ini perusahaan itu akan melihat atau memantau untuk prinsip dari nilai sejarah atau cost dari sejarahnya. Sejarah itu artinya historikal pada saat barang tersebut atau jasa tersebut diperoleh oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk net realizable value itu merupakan estimasi dari harga penjualan dalam situasi yang normal. Jadi inventory value dikurang dengan estimasi, baik itu estimasi cost of completion maupun cost to sell. Nah, itu adalah nilai untuk net realizable. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa semua bisa lihat nanti boleh di buku cetak, boleh di PowerPoint yang sudah saya bagi ya. Nah, ini mengenai contoh perusahaan Regner Foods yang menghitung persediaan atau inventory yang dimiliki itu dengan menghitung pada saat kondisi lower cost NRV. Nah, jadi di sini persediaannya itu adalah makanan-makanan ya yang berhubungan dengan sayur-sayuran. Kemudian cost-nya berapa? Kemudian dihitunglah net realizable value. Kemudian dihitung untuk value. Jadi karena lower cost berarti dicari cost yang paling rendah antara 80.000 dengan 120.000, maka dipilih untuk final inventory value-nya adalah 80.000. Kemudian untuk wortel, carrots ya, 100.000 dengan 110.000 dipilih yang 100.000. Cut beans dipilih yang 40.000 ya. Peas dipilih yang 72.000. Dan sayuran campuran atau mix vegetables 92.000. Kemudian dihitung ke bawah ya, dihitung ke bawah karena dihitung pada saat LCNRV atau lower cost net realizable. Kemudian metode-metode untuk mengaplikasikan perhitungan dari lower cost ya, lower cost net realizable value kan mencari yang paling rendah ya. Kemudian nanti akan dihitung ya, akan dihitung berapa nih jumlahnya gitu ya. Jadi adalah $415.000 untuk total inventory-nya. Ya, untuk total inventory-nya.
Kemudian dari metode ini kita perhatikan bahwa untuk situasi yang dihadapi perusahaan, companies price inventory on an item by item basis. Artinya perusahaan itu melihat nilai dari inventory atau persediaannya berdasarkan item kelompoknya atau penggunaannya ya. Kemudian juga tetap memperhatikan peraturan pajak atau tax. Kemudian juga untuk individual item approach ya. Dan metode yang digunakan itu sebaiknya adalah konsisten antara periode 1 dengan periode tahun depannya lagi. Itu untuk metode dari LCNRV. Kemudian untuk recording net realizable value. Nah, dari metode-metode ini tentu ada pencatatan jika perusahaan itu mau mencatat jurnal dengan metode, tetapi akibat penerapan ini mengalami kerugian atau loss, dan metode untuk yang COGS. Jadi recording net realizable value ini kita catat jurnalnya ya, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana nih untuk menyajikan laporan posisi keuangannya. Ada dua metode tadi ya, COGS method dan loss method. Nah, untuk penyajiannya, karena ini hanya laporan posisi keuangan dan hanya parsial sebagian, berarti kita fokus ke bagian current asset. Jadi current asset kan terjadi apa saja. Contoh di perusahaan ini ada inventory atau persediaan, ada prepaid ya, dibayar di muka, ada account receivable, piutang usaha, cash, dan total current. Jadi inilah jumlahnya. Nah, kemudian untuk income statement presentation ya ada COGS method ya dan loss method. Jadi untuk income statement jangan lupa, berarti akun-akun yang diperlukan itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan sales ya, COGS dan semua expense. Jadi expense pun terpecah dua ya kan? Ada selling expense, ada general and administrative expense. Nah, ini urut-urutannya jangan sampai lupa ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini untuk COGS method dan ini adalah untuk loss method. Kemudian untuk penggunaan akun dari allowance. Nah, kita bisa mencatatnya untuk rugi. Kalau metode rugi, rugi kan akunnya itu di debit ya. Jadi loss due to decline to NRV pada allowance to reduce inventory to net realizable value. Kemudian dan untuk bagian dari laporan posisi keuangan, allowance to reduce inventory itu kita tempatkan nanti di bagian laporan posisi keuangan, yaitu di current asset ya. Kemudian untuk recovery, jika ada kerugian dari persediaan tersebut, maka bisa dengan kita cek untuk write down-nya, kemudian reversal limited-nya. Nah, kemudian berikutnya untuk recovery berarti bagaimana nih supaya persediaan itu tidak rugi terus-menerus ya. Bisa kita buat kolom atau tabel dengan mendata untuk inventory at cost-nya, kemudian inventory at NRV-nya, kemudian jumlah ya, jumlah amount required in allowance account, kemudian penyesuaiannya kira-kira berapa. Nah, dari penyesuaian ini kita akan melihat apakah memiliki dampak atau efek atau pengaruh kepada laba bersih ya. Apakah memiliki dampak terhadap laba bersih. Jadi misalnya nih ya, inventory at cost di tahun 2010 sebesar 188.000. Tetapi setelah dihitung untuk inventory at net realizable value sebesar 176.000. Berarti di sini kita lihat ada selisih ya. Ada selisih 12.000 ya. Jadi increase. Adjustment-nya adalah increase, sehingga efeknya untuk net income nantinya adalah decrease.
Karena kan ini adjustment ya, ini adjustment, kemudian waktu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi maka akan berbeda jadinya hasil dari net income ya, final net income-nya. Nah, kemudian di sini ada yang perlu digarisbawahi, bahwa inventory should not be reported at a value above original cost. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya, untuk evaluasi dari LCM rule. Jadi ada beberapa defisiensi yang harus diperhatikan ya, seperti poin-poin yang ada di layar ini. Nah, kita lihat di sini ada contoh dari Remer Company ya, yang melakukan produksinya adalah desk ya, berarti meja tulis, meja belajar. Nah, untuk modelnya ini adalah standar dan dijual dengan harga yang berdasarkan katalog. Untuk tanggal 31 Desember 2010, berikut adalah finish desk ya, sehingga ini menjadi inventory atau persediaannya perusahaan. Kemudian perusahaan ini menggunakan lower of FIFO cost or net realizable value approach ya. Jadi ada A, ada B, C, D, kemudian ini adalah harga yang berdasarkan katalognya ya, tipe-tipe dan harga-harganya. Nah, kemudian ya, perusahaan memang wajib sekali untuk mendata setiap inventory yang ada, tipenya ya, kemudian kapan tanggal dibeli ya, kemudian kapan tanggal persediaan tersebut diperoleh, harga penjualannya berapa ya, itu harus didata supaya nanti tahu bagaimana nih untuk menghitung dari net realizable value-nya. Kemudian untuk situasi yang diperlukan ya, tentu tidak lepas dari mencari untuk lower cost tiap-tiap persediaan tersebut. Nah, ada dua juga situasi umum di mana NRV ini ya sebagai general rule. Jadi kita lihat untuk yang khusus agricultural asset, aset-aset pertanian, dan commodities held by broker traders. Oke. Neta, tolong dibaca. Yang mana Bu? Agricultural ya? Ya. Agricultural inventory. Biological asset classified as non-current asset is a living animal or plant such as sheep, cows, fruit trees, or cotton plants. Number one, biological asset are measured on initial recognition and at the end of our reporting period at fair value less cost to sell and earn fee. Number two, companies record gains or loss due to change in NRV of biological asset in income when it arises. Ya, baik. Jadi untuk biological asset ya itu nanti kan diklasifikasikan ya sebagai non current asset. Nah, ini untuk valuation base-nya khusus untuk perusahaan yang mempunyai persediaan dalam bidang pertanian ya. Di living animal ya, or plant seperti sheep ya, domba, atau mungkin dia punya pohon-pohon buah, kemudian punya tanaman kapas ya, dan sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan pertanian atau agricultural inventory. Kemudian perusahaan ini tentu memproduksi
ya hasil panennya, ya seperti wool dari domba, kemudian susu ya dari sapi, buah dari pohon-pohon buah, kapas dari tanaman kapas. Ini semua adalah produksi pertanian atau kita kenal dengan agricultural produce. Nah, untuk produksi dari pertanian ini itu diukur dengan fair value atau nilai wajar atau nilai pasar yang dikurang dengan cost atau harga perolehan untuk menjual atau NRV ya. Jadi ini adalah ketentuan di industri pertanian. Kemudian di sini ada contohnya ya untuk yang pertanian tadi. Apakah dia memproduksi susu atau tanaman, kapas atau buah-buahan. Oke, ini contohnya ya, contoh apa yang sudah dihasilkan. Susunya itu dipanen selama bulan Januari itu kalau di pasar ya nilai wajarnya itu berapa? Ternyata 36.000 euro setara dengan itu ya untuk susu yang dihasilkan selama bulan Januari. Sehingga untuk mencatat jurnal yang diperlukan dari hasil tersebut ya, biological asset milking cost pada unrealized holding gain or loss income. Nah, ini yang akan dicatat ya untuk jurnalnya. Kemudian dari jurnal ini kita lihat bahwa di debit biological asset itu ya dalam laporan statement of financial position. Artinya di laporan posisi keuangan. Jadi kita masukkan ke non current asset. Ya, non current asset. Sementara untuk unrealized holding gain or loss income itu kita masukkan di bagian laporan laba rugi, yaitu di komponen other income and expense. Nah, selanjutnya ini adalah jurnal-jurnal yang diperlukan ya untuk transaksi-transaksi seperti ini contohnya Bancroft ya mencatat panen atau hasil yang diperoleh, susu yang diperoleh yang dihasilkan dari peternakannya. Jadi contohnya adalah dia catat tuh atas pendapatannya itu milk inventory pada ya, unrealized holding gain or loss income. Kemudian kalau untuk contoh yang kedua ini untuk mencatat penjualan yang dilakukan dan COGS-nya, ya. Kemudian kita lihat tadi kan ada dua contohnya ya untuk yang bagaimana nih penggunaan untuk NRV. Ada yang tadi contohnya pertanian, kemudian ini adalah yang kedua, contohnya adalah commodity broker traders. Nah, untuk commodity broker traders ini tentu ada ketentuan-ketentuan juga ya. Ketentuan-ketentuannya ini baik itu untuk membeli maupun untuk menjualnya. Ya. Bima Kudi, tolong dibaca. Bima Kudi. Iya, Bu. Commodity brokers traders generally measure their inventories at fair value less cost to sell NRV, with change in NRV recognized in income in the period of the change. Buy or sell commodities such as harvest corn, wheat, precious metals, heating oil. Primary purpose is to sell the commodities in the near term and generate a profit from fluctuations in price. Baik, terima kasih. Jadi ini untuk komoditas ya dari broker traders ya untuk NRV-nya. Baik itu buy or sell untuk komoditasnya ya, kemudian untuk primary purpose-nya. Nah, kemudian
kita masuk ke nilai. Nah, jadi valuation-nya itu ya untuk menggunakan nilai-nilai penjualan itu ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan. Baik itu untuk kemudian untuk cost-nya bagaimana ya. Kemudian kita perhatikan juga jadi itu untuk valuation basis. Kemudian ini adalah contoh pencapaian dengan menggunakan nilai penjualnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan ya dari untuk komponen yang akan mempengaruhi baik itu di laporan posisi keuangannya nanti ataupun dampaknya terhadap laporan laba rugi. Nah, jadi kita perhatikan juga nih untuk pada saat membeli, karena membeli persediaan atau inventory ya, dan jika membeli suatu lahan atau tanah ya untuk pertanian. Nah, di sini ada contoh bagaimana nih realisasikan pada. Nah, jadi ini bisa didata nantinya untuk misalnya di sini satuannya adalah cost tapi dihitung per lot. Nah, kemudian dari perhitungan ini kan tergantung nih perusahaan membuat pengelompokannya seperti apa. Nanti tugas seorang akuntan adalah dia mendata informasi yang ada, persediaan, kemudian nanti akan dikelompokkan, dibuat total cost of goods sold, sehingga nanti bisa dimasukkan hasil final perhitungannya itu ke dalam perhitungan net income. Karena kalau kita menghitung net income, itu tentu memerlukan data, ya, data dari COGS, cost of goods sold, harga pokok. Maka dari itu penting sekali kita harus melihat, kita harus bisa menilai COGS, ya, cost of goods sold yang ada dalam perusahaan berkaitan dengan inventory yang dimiliki. Nah, contoh perusahaan ini adalah total COGS-nya ternyata $53.040. Dan nilai inilah yang nanti akan kita masukkan untuk menghitung laba bersih ya. Jadi untuk sales-nya kan given ya, sudah diinformasikan. Di sini kita mau melihat tadi itu ada selling price, hitungnya bisa per lot tergantung perusahaannya. Kita menghitung cost-nya, kemudian kita totalkan, nanti akan memperoleh COGS. Itu ternyata akan dihitung dan dimasukkan ke dalam laporan laba. Sehingga sales nanti dikurang COGS, itu sama dengan gross profit. Kurang expenses sama dengan net income. Ya. Jadi ini untuk menghitung net income-nya, ya, net income-nya diperoleh. Ya. Kemudian dalam melakukan transaksi ya, misalnya pembelian, tentu ada masalah-masalah khusus yang harus diperhatikan ya dari setiap perusahaan. Kenzega, tolong dibaca yang di layar. Kenzega. Ya, Bu. Purchase commitment, a special problem. Generally, seller retains title to the merchandise. Buyer recognize no asset or liability. If material the buyer sold, disclose contract details in footnote. If the contract
price is greater than the market price and the buyer expect that losses will occur when the purchase is effected, the buyer should recognize a liability and a corresponding loss in the period during which such decline in market price take place. Ya, jadi ini adalah komitmen dari pembelian ya, di mana akan menimbulkan tentu ada isu-isu khusus ataupun masalah-masalah khusus atau spesial. Jadi di sini ditebalkan ya, if the contract price is greater than the market price and the buyer expects that losses will occur when the purchase is effected ya. Nah, kemudian ini untuk nilai selanjutnya ini contohnya ya, contoh dari valuation basis itu. Nah, jadi kalau misalnya kita membuat untuk transaksi ini kan mengenai purchase commitment liability. Nah, dari contoh transaksi ini, jurnalnya ini seperti ini ya, nanti bisa menjadi contoh. Jadi di debitnya nanti catat untuk unrealized holding gain or loss income ya. Artinya kita masih melihat apakah nanti dari unrealized holding ini apakah ada keuntungan ataupun rugi ya. Kemudian purchase commitment liability-nya berapa. Di sini ya 10 kurang 7 ya 3. Kemudian nanti untuk yang unrealized, masuknya waktu dilaporkan di laporan keuangan itu kita masukkan di income statement, khususnya di bagian other income and expense. Kemudian kalau untuk purchase commitment liability ya tentu ya di bagian liabilitas kewajiban, khususnya di bagian current liabilities, yaitu di laporan posisi keuangan. Jadi bagian kredit nantinya ya dimasukkan di input. Nah, ini untuk contoh-contoh ya, contoh-contoh juga jurnal-jurnal yang diperlukan ya untuk purchase commitment liability, cash ya, purchase commitment liability, kemudian pada unrealized holding gain or loss income. Nah, untuk pengukuran substitusi terhadap perkiraan inventory ya ada 3 asumsi. Margareta Felicia, tolong dibaca. Gross profit method of estimating inventory. Substitute ensure to approximate inventory. Values of three assumptions. Not sold must be on hand, and the sellers has reduced to cost deducted from the sum of the opening inventory plus purchase equal ending inventory. Ya, ini untuk substitusi ya, substitusi pengukuran ya, pengukuran dari perkiraan inventory ya. Nah, ini contohnya, contoh transaksinya. Jadi kalau untuk mencari approximate inventory, khususnya untuk yang at cost, kita tentukan dulu beginning inventory-nya, tambahkan purchase, dapatlah good available, kemudian kita cari sales-nya tentu kita cari sales yang sudah dikurangi dengan gross profit ya, kemudian dapat sales at cost. Nah, dari good available dikurangin dengan sales at cost, itu akan memperoleh approximate inventory ya. Jadi ini adalah formulanya bagaimana kita menghitung untuk approximate inventory. Selanjutnya ini untuk perhitungan gross profit percentage. Jadi kalau untuk persentase ini misalnya gross profit on selling price ya 20%. Nah, persentase make up-nya berarti 0,2 dibagi
1 kurang 0,2. Ini cara-caranya ya. Dan selanjutnya ke bawah. Nanti ini kalau sudah kita kerjakan soal, ini gampang nih. Ilustrasi 916, kalau sudah kita masukkan ke dalam soal ya, kita coba kerjakan akan lebih mudah dibandingkan dengan melihat seperti ini ya. Itu untuk perhitungan gross profit percentage. Kemudian ini contoh yang tadi ya, yang perhitungan yang tadi. Jadi perusahaan Aster itu menggunakan metode gross profit untuk mengestimasikan persediaannya dengan per bulan melaporkan propose-nya. Kemudian untuk informasi bulan Mei adalah sebagai berikut. Hitung estimasi inventory tanggal 31 Mei, asumsi gross profit 25% dari sales. Artinya apa? Kalau gross profit is 25% of sales, artinya gross profit sama dengan 25% kali penjualan. Kemudian yang kedua atau yang B, compute the estimated inventory, artinya hitung estimasi inventory di tanggal 31 Mei. Asumsinya adalah gross profit is 25% of cost. Berarti gross profit sama dengan 25% dikali cost. Nah, ini hitungannya ya, untuk menghitung estimasi tadi yang 25% dari sales. Nah, kita lihat, coba kita back ke slide sebelumnya. Inventorinya berapa? 160.000. Ini ada ya. Ini 160.000. Kemudian purchase-nya berapa? 640.000. Nah, ini di layar ada ya, 640.000. Kemudian diskonnya 12.000. Kemudian biaya angkutnya berapa? 30.000 euro. Dapat kita totalkan besarnya adalah 818.000 euro. Ini adalah good available at cost. Kemudian untuk penjualannya 1 juta atau sales-nya 1 juta ya. Kemudian untuk sales return-nya 70.000. Nah, berarti net sales-nya adalah 130.000. Jadi kalau ada sales return itu harus dikurangin, kalau ada sales diskon itu dikurangin. Jadi hasilnya setelah dikurangin, misalnya sales dikurang sales return, dikurang sales diskon, itu adalah net sales. Tapi kan di kondisi transaksi perusahaan ini tidak ada sales diskon, sehingga kita tidak mengurangi ya. Itu untuk formula mencari net sales. Kemudian ada informasi lagi tadi, nih ya, yang tadi. Gross profit is 25% of sales. Jadi karena gross 25% dari sales, maka 25% itu kita kalikan dengan 930.000. Bukan 25% dikali 1 juta, bukan, tetapi 25% dikali 930.000 ya. Ini. Jadi kita cari dulu ya untuk penjualan bersihnya atau untuk net sales-nya. Jangan langsung kalikan 1 juta, salah. Hati-hati nanti kalau ujian ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita kurangkan. Hasilnya adalah sales at cost besarnya berapa? 697.500. Jadi ini dikurang ini, ya. Ini dikurang ini, dapat ini. Nah, kemudian 819.000 inilah ya, yang ini kita kurangkan. Ya, kita kurangkan dengan 697.500, hasilnya adalah ini, 120.500. Ya, hasilnya adalah 120.500. Ini adalah approximate inventory 31 Mei at cost, ini hasil akhirnya. Kemudian evaluasi dari gross profit ini tentu ada keuntungan, ada kerugian, ya, ada keuntungan, ada kerugian, ada disadvantage ya. Nah, disadvantage-nya adalah ini yang sudah tersaji nih, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Kemudian ada juga nih metode retail. Retail itu berarti eceran. Nah, metode ini ya digunakan bagi pihak pedagang eceran atau kita sebut dengan retailer. Maka yang harus diperhatikan untuk pihak retailer adalah sebagai berikut, poin 1, poin 2, dan poin 3.
ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi contohnya itu ada menggunakan metode, ya. Metodenya ada yang konvensional, kemudian ada yang menggunakan metodenya cost. Nah, ini adalah contoh dari data single department pada bulan Oktober tahun 2011 ya, mengenai retail inventory method untuk mengestimasi ending inventory. Nah, ini untuk mencari ending inventory at cost-nya. Jadi, kalau untuk cost, ya ini kan cost-nya, ini retail-nya. Ini cost-nya, ini retail-nya. Kemudian kalau untuk mencari ending inventory at cost, pertama nanti kita cari dulu persentase. Persentase ini diperoleh dari good available for sale, ya, yang cost dibagi dengan retail dapat hasilnya. Kemudian nanti itu akan menjadikan pengali dari ending inventory at retail, persentase ini. Sehingga dapat hasilnya adalah 64.588 dolar. Ya. Nah, ini untuk yang cost method ya. Hasilnya 67,49% inilah digunakan untuk mengalihkan dari ending inventory at retail. Ini adalah special item ya. Apa item-item khusus yang harus diperhatikan. Nah, ini untuk masukin rumus tadi ya, yang tadi persentase. Nah, ini untuk evaluasinya. Kemudian untuk penyajian dari inventory. Nah, coba tolong dibaca Zevani. Zevani. Kedengaran Bu suara saya? Ya, sudah. Presentation and analysis. Presentation of inventories. Accounting standard require disclosure of accounting policy adopted in measuring inventories, including the cost formula used, weighted average, or default to total carrying amount of inventories and the carrying amount of classifications or merchandise, production supplies, raw materials, work in progress, and finished goods. 3. Carrying amount of inventories carried at fair value less cost to sell. 4. Amount of inventories recognized as an expense during the period. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk penyajian ya dari ada standar akuntansi yang diperlukan. Jadi standar akuntansinya itu harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut ya. Jadi kebijakan akuntansinya ya untuk mengukur inventory tersebut bagaimana, pakai metode apa, ya itu harus diungkapkan. Kemudian untuk data-data merchandise, production supplies ya, raw material, WIP, finished good. Nah, ini item-item 1 sampai 4 ini yang harus diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi ya untuk penyajian, persediaan atau inventory dari perusahaan itu. Kemudian nah, kita masuk lagi ke poin yang ke-5, 6 dan 7. Trimides, tolong dibaca. Number 5, amount of any write down of inventory recognized as an expense in the period, and the amount of any reversal of write-downs recognized as an reduction of expense in the period. Number 6, circumstances of events that led to the reversal of a write-down of inventories. Number 7, carrying amount of inventories, which has security for liabilities, if any.
Ya, jadi ini untuk standar berikutnya yang harus disajikan dalam pengungkapan persediaan ya atau inventory. Nah, ini adalah analisis dari inventory. Jadi inventory itu untuk melakukan analisisnya, persediaannya, itu kita bisa pakai rasio keuangan. Contohnya untuk formula inventory turnover dan average day to sell the inventory ya, untuk menganalisisnya. Nah, jadi ini formulanya ya, ini contohnya. Jangan lupa kalau diminta formula, kalau diminta rumus, pakai satuan ya. Nah, ini kalau ujian saya perhatikan kalau tidak pakai satuan berarti nilai dikurang. Jadi kalau inventory turnover itu kan perputaran persediaan. Berarti pakai satuan times. Artinya contohnya ini 3,67 times, berarti 3,67 kali perputarannya ya. Harus pakai satuan, jangan lupa. Nah, ini untuk menghitung average days to sell, berarti rata-rata hari untuk penjualan tersebut berapa. Di sini kalau kita menghitung, dianggap satu tahun itu 365 hari, ya. Jadi itu acuannya. Oke, baik. Kalau begitu, ini saya stop ya. Sudah selesai, tidak terasa. Nah, baiklah kalau begitu untuk penjelasan dari chapter 9, ya. Penjelasan dari chapter 9 sudah selesai. Tadi mahasiswa sudah membuat intisari ya, saya lihat, dan poin-poin penting mengenai chapter 9. Rencana untuk minggu depan itu kita masih chapter 9 karena saya lihat untuk RPS-nya adalah rencana pembelajaran semester kita chapter 9 itu 2 pertemuan. Sehingga minggu depan itu adalah kita mencoba membuat latihan-latihan soalnya ya untuk chapter 9. Jadi tugasnya berarti tidak ada karena tadi kalian sudah membuat ringkasan, sudah membuat poin-poin penting. Kemudian untuk minggu depan baru kita mulai latihan-latihan lagi untuk yang chapter 9 ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir nih. Pada senang semua nih. Mides udah ketawa ya. Zevani udah seneng ya. Kacamatanya kok berubah jadi hitam. Iya, Nah, tadi Jepani. ya, jadi yang tadi berarti tugas kita ya, tugas yang ringkasan itu sudah berarti ya. Itu tugas pertemuan hari ini. Nah, minggu depan baru kita masuk ke latihan-latihan soalnya ya, begitu ya. Baik, terima kasih semua yang sudah aktif.